Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi kepada Bapak Hendra Setiawan, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai ragam pemerolehan bahasa pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5. Yang pertama, Aisyah, yang kedua Dinda Ardianti, dan yang ketiga saya sendiri Lina Carolina Koswara. Untuk pemateri pertama saya persilahkan kepada Dinda Ardianti. Pengertian pemerolehan bahasa pertama. Apa itu pemerolehan bahasa pertama? Menurut Prastianingsih 2001, pemerolehan bahasa diartikan sebagai suatu proses yang pertama kali dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan bahasa sesuai dengan potensi kognitif yang dimiliki dengan didasarkan atas ujaran yang diterima secara alamiah. Jadi, pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung terhadap anak-anak yang belajar menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu. Sedangkan, pembelajaran bahasa berkenaan dengan pemerolehan bahasa kedua, di mana bahasa diajarkan secara formal kepada anak. Selanjutnya, ragam pemerolehan bahasa pertama. Setiap anak normal memperoleh bahasa, yakni bahasa pertama dalam tahun-tahun pertama kehidupannya. Biasanya anak dapat berkomunikasi dengan baik ketika ia memasuki masa sekolah. Dalam hal ini, pemerolehan bahasa pertama menjadi sangat penting karena menyangkut urutan pemerolehannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Ragam pemerolehan bahasa pertama terbagi menjadi dua. Satu, eka bahasa atau monolingual. Menurut Wijayan dan Rohmadi 2010 halaman 55, pemerolehan bahasa pertama yang diperoleh itu hanya satu bahasa. Masyarakat monolingual adalah masyarakat yang hanya menggunakan satu bahasa. Monolingual adalah individu yang hanya menguasai satu bahasa saja. Lebih-lebih bila konsep bahasa yang dimaksud sangat sempit, yakni hanya sebatas pengertian ragam. Yang kedua, dwi bahasa atau bilingual. Menurut Krida Laksana 2008 halaman 36 dalam Kamus Linguistik, dwi bahasa atau bilingual memiliki arti mampu atau biasa memakai dua bahasa, bersangkutan atau mengandung dua bahasa. Sebagai contoh, pemerolehan bahasa pertama eka bahasa atau monolingual. Ahmed lahir dalam lingkungan masyarakat Madura dan orang tuanya juga menggunakan bahasa Madura. Bahasa ini akan digunakan oleh Ahmed untuk berkomunikasi pada tahun-tahun awal usianya hingga kira-kira umur 5 tahun. Bahkan hingga dewasa bahasa tersebut tetap dipergunakan. Setelah itu Ahmed kuliah di STKIP PGRI Jombang dan Ahmed belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa bagi Ahmed bukan lagi bahasa pertama, melainkan merupakan bahasa kedua. Yang kedua yaitu contoh pemerolehan bahasa dwi bahasa atau bilingual. Ayah Hendy berasal dari Yogyakarta dan ibunya dari Surabaya. Untuk berkomunikasi di rumah, orang tua Hendy lebih banyak menggunakan bahasa Jawa, sehingga Hendy sejak kecil sudah memperoleh bahasa Jawa dan berkomunikasi dengan sanak keluarganya dengan bahasa Jawa. Namun karena tinggal di Papua dan lingkungan masyarakat menggunakan bahasa Papua, maka untuk berkomunikasi dengan tetangga sekitarnya, keluarga Hendy menggunakan bahasa Papua. Di sekolah, dalam suasana santai, Hendy berkomunikasi dengan kawan-kawannya juga menggunakan bahasa Papua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ada beberapa faktor yang memengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, faktor biologis. Setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau alami yang memungkinkannya menguasai bahasa. Potensi alami itu bekerja secara otomatis. Dengan itu, anak dapat memiliki sistem suatu bahasa yang terdiri atas subsistem fonologis, tata bahasa, kosakata, dan pragmatik, serta menggunakannya dalam berbahasa. Ada 3 perangkat biologis yang menentukan anak dapat memperoleh kemampuan bahasanya. Yang pertama yaitu otak atau sistem syaraf pusat.
Yang kedua, alat dengar. Dan yang ketiga, alat ucap. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial. Untuk memperoleh kemampuan berbahasa, seorang anak memerlukan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Anak yang secara sengaja dicegah untuk mendengarkan sesuatu atau menggunakan bahasanya untuk berkomunikasi tidak akan memiliki kemampuan berbahasa. Bahasa yang diperoleh anak tidak diwariskan secara genetik atau turun-temurun, tetapi didapat dalam lingkungan yang menggunakan bahasa. Dengan demikian, lingkungan sosial tempat anak tinggal dan tumbuh, seperti keluarga dan masyarakat, merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pemerolehan bahasa anak. Kemudian yang ketiga yaitu faktor inteligensi. Inteligensi adalah daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Menurut Zenden, tahun 1980 mendefinisikannya sebagai kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Inteligensi ini bersifat abstrak dan tak dapat diamati secara langsung. Pemahaman kita tentang tingkat inteligensi seseorang hanya dapat disimpulkan melalui perilakunya. Dan yang terakhir yaitu faktor motivasi. Sumber motivasi tersebut ada dua, yaitu dalam dan luar diri anak itu sendiri. Dalam belajar bahasa, seorang anak tidak terdorong demi bahasa sendiri. Dia belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat seperti lapar, haus, serta perlu perhatian dan kasih sayang. Inilah yang disebut motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Untuk itulah, mereka memerlukan komunikasi dengan sekitarnya. Kebutuhan komunikasi inilah ditunjukkan agar dia dapat dipahami dan memahami guna mewujudkan kepentingan dirinya. Dalam perkembangan selanjutnya, anak merasakan bahwa komunikasi, bahasa yang dilakukannya membuat orang lain senang dan gembira, sehingga dia pun kerap menerima pujian dan respon baik dari mitra bicaranya. Kondisi ini memacu anak untuk belajar dan menguasai bahasanya lebih baik lagi. Karena dorongan inilah berasal dari luar dirinya, maka motivasi disebut motivasi ekstrinsik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Lina Carolina Koswara mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.